warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Tanya jawabnya ada 14 pertanyaan, Pak. Iya. Online dari jamaahnya di sini nanti banyak yang katanya siap tanya gitu. Iya, sudah saya siapkan ini. 1, assalamualaikum. Saya mau tanya, apa ada masa iddah bagi seorang wanita yang ditinggal oleh suami karena meninggal dunia? Wanita tersebut sudah tua, katakan umurnya 60 tahun lebih. Apa harus menunggu masa iddah lalu baru boleh keluar rumah, misal untuk sholat berjamaah? Terima kasih. Saya bingung dengan pertanyaannya. Ini yang ditanyakan masa iddah atau masa hiddah? Jadi begini Bapak Ibu, wanita yang ditinggal wafat atau dicerai, cerai hidup atau cerai mati, itu punya tanggungan 2. 1 namanya masa iddah. Masa iddah itu masa tunggu. Maksudnya nggak boleh kawin lagi sebelum masa tunggunya habis. Itu namanya masa iddah. Nah, masa iddah wanita yang ditinggal wafat itu atau dicerai hidup berapa lamanya? Bergantung kondisi ibu yang dicerai. Kalau kondisinya mohon maaf sedang hamil, maka lama masa tunggunya itu sampai melahirkan apa? Anak. Kalau gitu durasinya berapa lama? Tergantung hamilnya gitu. Kalau hamilnya masih 3 bulan, ya nunggu kira-kira 6 bulan 10 hari. Lalu kalau hamilnya sudah 9 bulan, lah kok hari ini wafat, besok melahirkan, ya selesai, tidak ada masa tidak habis ketika melahirkan anaknya. Itu kalau kondisi apa? Hamil. Kalau kondisi tidak hamil, masanya 4 bulan 10 hari gitu. Gak usah kita berpikir liberal. Ada apa sih harus menunggu gitu? Memang salah satu hikmahnya biar ketahuan kalau wanita itu hamil, ini hasil kerjasama dengan suami pertama gitu loh. Bukan hasil kerjasama dengan suami kedua. Lo kan sekarang sudah ada akurat. Dengan akurat kan tahu saya dalam kondisi hamil atau tidak kondisi hamil. Itu satu dari sekian hikmah. Hikmah itu tidak bisa merubah syariat. Alhamdulillah, tokoh yang namanya Amerika yang awalnya tidak kenal Islam, gara-gara meneliti masa iddah saja, akhirnya memeluk ajaran Islam. Kenapa? Wanita itu harus menunggu 4 bulan 10 hari. Saya tidak bisa menjelaskan sisi biologisnya. Ada istilah. Tapi kalau wanita ini mohon maaf belum pernah disentuh, ngerti disentuh, digauli oleh suaminya, tidak ada masa iddah. Jam 10 akad nikah, jam 11 nangis mulai. Pak Pondok, aku dicerai. Sama penyanyi yang sama gini-gini itu.
yang pakai jubah itu. Wah, ibunya tahu putrinya haid, berarti putrinya belum disentuh oleh suami, tidak ada masa iddah. Itu ceritanya. Saya sebagai hakim, ibunya datang, kenapa Bu? Saya menyaksikan putri saya masih haid, berarti belum digauli oleh suaminya. Sebagai hakim, vonis cerai, tidak ada masa iddah. Tapi kalau sampean bapak yang datang, kenapa sampai memberikan kesaksian gitu? Saya menyaksikan ada merah. Saya masih tanya, merah sumbo atau merah apa? Karena dalam hal ini kesaksian wanita lebih akurat daripada laki-laki. Kok sampai ngeyel? Apa saya vonis tidak punya masa iddah sampai masuk? Itulah hebatnya, karena kasusnya pada wanita, kesaksian wanita lebih unggul daripada kesaksian laki-laki. Berbeda dengan masa hiddat atau masa iddat, masa duka cita. Diharapkan ibu-ibu wanita yang dicerai hidup atau mati itu, tolong masa duka cita itu jangan sampai lebih dari 3 hari, kecuali kematian suami. Boleh lebih dari 3 hari. Waduh, kalau sudah masuk masa iddat, yang saya dulu ke teras saja enggak boleh. Jadi pintu itu digaris gitu. Enggak boleh yang namanya melangkahi garis gitu. Harus di dalam rumah, harus berduka cita. Karena yang wafat anaknya, pesan Rasul kalau bisa jangan lebih dari 3 hari. Kecuali yang wafat suami boleh lebih dari 3 hari. Kira-kira mau berapa hari? Mau berapa hari? 4 hari, bagus. Segera ikhlaskan Bu, suaminya biar selesai sudah. Kemudian sampean mau beraktivitas, monggo, mau ngantor, monggo, mau sholat jamaah, monggo. Saya tidak bisa Ustaz, itu garwo saya Ustaz. Ya wis, nek ono 8 dina. Masih nggak kuat Ustaz, ya 10 dina gitu. Ya wah, daripada gini mendingan mati saja. Kan banyak laki-laki yang lain gitu. Nanti kalau masa tunggunya habis, segera berdoa, mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik. Begitu kamusnya. Maka kalau datang ke rumah saya ibu janda, itu istri saya selalu dampingi gitu. Ayo dongakno. Karena dulu Rasulullah ketika didatangi ibu janda, Rasul mendakar, sudah ikhlaskan, berdoalah, mudah-mudahan dapat ganti suami yang lebih baik. Ngamuk, ya Rasul, apa ada laki-laki yang lebih hebat dari bapaknya anak-anak? Ya Allah, sudah doalah. Maka dituntun wabdalhu daron khairon min dari wa ahlan khairon min ahli wa zaujan khairon min zauji. Akhirnya kan dikawin sendiri oleh Rasul. Ayo, hebat bapaknya anak-anak atau Rasul? Tapi kemarin saya didatangi ibu janda, alhamdulillah istri saya enggak dampingi saya. Karena usianya sudah 65 tahun. Istri saya yakin gak akan minta didoakan gitu. Itu ceritanya. Jadi supaya dibedakan masa iddah, masa tunggu dengan masa hiddat, masa duka cita.
Kalau bisa segera ikhlaskan. Kalau perlu 4 hari selesai. Setelah itu beraktivitas biasa kesehariannya. Yang tidak boleh masa tunggu untuk kawin lagi. Jadi saya jadi bingung. Awalnya pertanyaannya masa iddah, akhirnya boleh tidak keluar rumah untuk sholat jamaah? Ya boleh gitu. Kalau sudah mengikhlaskan kepergian suami, apalagi usianya sudah 60-an, insya Allah masih laku, insya Allah. Iya, tapi tunggu dulu. Jadi itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, hadis yang terkait dengan wanita haid. Saya tuliskan hadisnya. 1, tidak boleh sholat tanpa harus mengqadha. Hadisnya panjang sekali. Yang diantaranya Rasul tanya, kenapa sih kami ini kurang akal, kurang agama? Jawaban Rasul, bukankah kalau kamu haid, kamu tidak boleh puasa? Iya ya Rasul. Kamu tidak boleh sholat? Iya ya Rasul. Sehingga apa? Wanita haid dalam kondisi haid tidak boleh apa? Sholat, dan tidak ada mengqadha. Mungkin hikmahnya orang sholat harus dalam kondisi suci, orang haid belum dalam kondisi apa? Suci. Itu hikmahnya. Tapi wanita tidak sholat bukan karena hikmah, karena tuntunan. Misalnya gitu. Yang kedua, tidak boleh puasa. Waduh, lah kok ada fatwa dari seorang dokter, wanita yang haid wajib puasa. Ya, apa mereka tidak baca hadis? Bukan tidak baca hadis, Pak. Rata-rata teman di barat itu emoh terhadap hadis gitu. Hadis itu dianggap tradisi. Hadis itu dianggap hanya respon, bukan wahyu. Maka terjemahnya tradisi. Tradisi itu bukan wahyu. Lah di dalam Al-Quran malah qadha itu artinya diharuskan, dipaksakan, diwajibkan. Jadi kata-kata Rasul, kata-kata Aisyah, umirna biqadha'i syam wala biqadha'i shalah, itu dimaknai wanita haid tetap dipaksa untuk puasa, dipaksa untuk diharuskan puasa, tidak dipaksa untuk sholat, gitu loh. Kenapa? Alasannya puasa tidak butuh syarat kesucian, sementara sholat butuh syarat apa? Kesucian. Ini kalau menggunakan nalar, ini kalau menggunakan nalar. Kalau menggunakan hadis, bukankah kalau kamu haid kamu tidak boleh apa? Puasa. Maka pengertian wajib qadha itu, walaupun kamu nggak boleh puasa, tetap wajib menjalaninya. Kapan? Di saat selesai haidnya. Bahasa Inggrisnya nyaur gitu. Jadi qadha itu tidak ada di kamus nyaur itu. Itu ceritanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tawaf. Tawaf pun apa? Dilarang bagi orang yang sedang haid. Maka ketika Aisyah diajak haji wada bersama Rasul, begitu tidak tawaf, haid. Karena haid, Rasul bilang batalkan ihrammu. Jadi Aisyah itu batal mengikuti tawaf bersama Rasul. Musim haji datang, masih haid, bingung lagi. Apa kata Rasul? Kerjakan seperti laki-laki, hanya saja hindari tawaf kalau kamu masih dalam kondisi haid.
Sehingga tanggal 8 Tarwiyah itu masih haid, mendampingi Rasul itu boleh ihram untuk haji. Lah kok setelah itu bersih dia, cerita, sehingga saya bisa mengikuti haji bersama Rasul karena sudah apa? Suci. Maka ketika pulang, Aisyah instruksi, ya Rasul, umat pulang dengan 2 pahala haji dan umroh, saya baru dapat pahala haji, belum umroh. Gara-gara apa? Haid. Mana Abdurrahman kakakmu? Panggil, antarkan adikmu ini ke Tan'im untuk umroh dari Tan'im. Makanya masjidnya dinamakan masjid apa? Aisyah gitu. Nah, Aisyah ngerjakan haji dulu, habis haji apa? Umroh. Maka hajinya Aisyah namanya haji apa? Ifrad. Itu ceritanya. Tawaf. Hadisnya Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tawafu bil bait salatun. Tawaf di Ka'bah itu nilainya sama dengan sholat. Illa annallah, kecuali Allah itu menghalalkan lakum bagi kalian al-kalam, boleh ngomong sebebasnya. Beda dengan sholat, haram berbuat apapun kecuali yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya takbirnya dinamakan takbiratul ihram. Faman yatakallam, siapa yang ingin ngomong-ngomong, fala yatakallam illa bi khair, jangan sampai ngomong kecuali kebaikan. Ya tolonglah, walaupun bebas ngomong, jangan ngomong bisnis gitulah itu. Ngomong yang baik. Ini hadisnya dikeluarkan Hakim 1686, Tirmidzi 960, Nasai 2922, Ibnu Hibban 3836. Saya ulangi lagi, Hakim 1686, Tirmidzi 960, Nasai 2922, Ibnu Hibban 3836. Dan tadi didukung dengan hadis yang lain bahwa orang wanita yang sedang haid boleh ihram seperti orang haji, hanya satu yang belum boleh, tawaf di Ka'bah. Misalnya begitu. Yang keempat, tidak boleh digauli, Pak. Jadi istri yang dalam kondisi haid tidak boleh digauli. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 222, wa yasalunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Itu larangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya dikeluarkan dari Hasan anau qala fi rajuli yata'u imratahu wa qad ra'at. Ini yang ya biar gampang. Iya. Bismillah. Dia menggauli istrinya sebelum masa sucinya, maka qala hiya haidun malam tahtasil wa alai kafaro, maka dia kena denda. Itu ceritanya. Jadi tidak boleh digauli, haram. Kemudian yang kelima, tidak boleh dicerai. Masya Allah. Ini kasusnya Ibnu Umar, hadisnya banyak sekali. Ya maklum dulu belum tahu, mungkin begitu melaksanakan, Umar lapor kepada Rasul, maka Rasul memberikan keputusan dibatalkan akan apa? Perceraiannya. Kemudian tidak boleh i'tikaf di masjid. Nah,
Teks hadisnya begitu. Hadisnya panjang. An Hafsah bin Sirin, panjang sekali. Yang intinya wanita haid itu tidak boleh iktikaf di masjid. Kalau sekedar abirus sabil boleh dianalogkan dengan orang yang junub. Mungkin di antara ibu misalnya Aisyah. Aisyah itu pernah dibilang oleh Rasul, ya Aisyah, ambilkan namanya, kalau diterjemahkan sajadah, ambilkan sajadah saya di masjid. Aisyah bilang, ini haid. Wahai Kanjeng Nabi, saya dalam kondisi haid. Apa kata Rasul? Haid kan tidak di tanganmu. Gitu. Kalau gitu boleh tidak wanita haid pergi ke masjid untuk ngambil sajadah? Boleh, kecuali hanya sepintas. Yang nggak boleh itu iktikaf. Wallahu a'lam. Mungkin hikmahnya biar tidak ngotori masjid. Kalau itu Ustaz, kalau kami pakai pampers kenapa? Nah, itu problemnya. Kalau kita bicara syariat terkait dengan hikmah, maka hikmah itu tidak bisa merombak hukum. Kemudian ini yang pro dan kontra adalah pegang mushaf. Ini pro dan kontra. Kenapa pro dan kontra? Gara-gara ada firman Allah, la yamassahu illal mutahharun. Padahal mutahharun ini bukan mutatahhirin, bukan mutatoharun. Enggak. Mutahharun itu mestinya zat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Al-Quran ini diturunkan, kemudian dikawal oleh para malaikat, di dalam para malaikat ada ruh yang namanya Jibril, yang kerjaannya nanti menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Di situ di Baitul Izzah, la yamassuhu illal mutahhar. Tidak akan disentuh kecuali zat yang disucikan oleh Allah, yakni para malaikat. Sehingga nuzulul Quran itu dalam Al-Quran diibaratkan dua, menggunakan sigat af'ala yuf'ilu if'alan, anzala yunzilu inzalan. Ada fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Menggunakan sigat af'ala yuf'ilu if'alan ber 30 juz. Kapan terjadi? Di bulan Ramadan. Firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ketika turun berek ini bersamaan dengan malam Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau gitu nuzulul Quran tanggal berapa? Ya enggak tahu gitu. Kalau tahu itu bersamaan dengan turunnya Quran. Lah dari namanya Baitul Izzah ke Nabi Muhammad, yang pertama kali turun itu bersamaan Yaumal Taqal Jam'ani. Digambarkan terjadinya perang Badar. Kebetulan perang Badar terjadi tanggal, ada yang bilang 17 Ramadan. Walaupun ada riwayat tanggal 13 Ramadan. Sehingga jangan kaget, yang dimaksud nuzul Quran itu ayat pertama yang turun kepada Rasulullah, bukan namanya nuzul Quran dalam pengertian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar menjadi rahasia Allah. Tuh. Tapi karena ada hadis la yamassu Quran illa tahir.
Gara-gara ada hadis ini, ada yang memaknai itu bukan hanya malaikat, termasuk orang yang dalam kondisi suci. Sayang hadis ini kurang sahih gitu. Biasanya Muhammadiyah tidak mau pakai ini. Sehingga mohon maaf Ustaz, masa baca Quran harus bersuci dulu? Enggak. Loh kan ada sujud tilawah. Sujud tilawah tidak perlu bersuci. Tidak ada persyaratan sujud tilawah harus dalam kondisi suci. Itu ceritanya menghargai pendapat yang lain, karena mungkin Bapak Ibu pernah dengar katanya tidak boleh menyentuh mushaf. Saudaraku, ini ayatnya itu Quran, beda dengan apa? Mushaf. Quran itu satu ayat saja namanya Quran. Kalau mushaf sudah terkodifikasi. Zaman Rasul belum ada mushaf gitu. Sudah ada mushaf? Belum. Maka ketika saya ditanya, Ustaz, boleh enggak ngimami pegang mushaf? Saya menjawab pertanyaan seperti ini. Yang bingung itu mindset yang bertanya. Karena mindset yang bertanya tidak mau dalil kecuali Quran dan hadis, Pak. Kalau memang itu mindsetnya, saya bilang tidak ada tuntunan. Qurannya tidak ada, hadisnya tidak ada. Karena tidak ada tuntunan, boleh apa tidak? Jadi problem gitu. Saya pernah menghimpun hadis yang kata-kata mushaf selalu palsu, Pak. Misalnya, beri hak pandanganmu terhadap mushaf, ternyata hadisnya palsu. Membaca Quran dengan mushaf derajatnya 2 kali tanpa mushaf, hadisnya palsu lagi gitu. Karena mushafnya belum ada gitu. Bagaimana? Bagaimana? Bersedekah mushaf. Yang bersedekah apa itu? Hadisnya gimana, Pak? Oh, lupa. Jadi kata mushaf saya cari selalu palsu, Pak. Kenapa? Karena belum pernah ada pada zaman Rasul. Pada waktu zaman Abu Bakar, itu pun atas desakan Umar, sehingga jadi mushaf gitu loh. Awalnya Abu Bakar tidak mau. Bagaimana kita berbuat sesuatu yang tidak pernah di bahasa Jawanya mushaf itu apa, Pak? Buku. Iya. Nah, Jadi Quran yang sudah dikodifikasi. Kalau Quran saja satu ayat namanya Quran. Makanya petunjuknya kalau kamu membaca Quran, artinya membaca satu ayat pun namanya apa? Quran. Gitu. Jadi problem baru, Ustaz. Sekarang mushaf ada di HP. Ada di HP. Lah ini dipegang orang kafir. Saya beli dari orang kafir gitu. Gimana? Boleh apa enggak megang HP yang di dalamnya ada mushafnya, Pak? Itu problemnya seperti itu nanti. Masalahnya seperti itu. Maka tolong Quran yang ada mushafnya jangan dibawa masuk ke kamar mandi. Taruh di luar, pasti hilang. Pasti hilang. Iya, pasti hilang. Berbeda dengan menjawab teman salafi. Teman salafi itu kalau ada tuntunan dari salafus soleh, selesai sudah. Ditemukan hadis Zakwan, mantan hamba sayanya Aisyah itu mengimami Aisyah dengan membawa mushaf gitu loh. Walaupun hadisnya belum sampai taraf sahih, bukan hadis asar ini enggak taraf sahih, sudah hasan, sudah layak
diamalkan. Itulah enaknya menjawab itu. Cuma kalau karena teman-teman salafi itu selalu tekstual, terus gak usah mikir, yang penting teksnya salafi, amalkan. Bagi teman-teman yang berpikir, teman, kalau asar itu benar, mushaf zaman dulu itu berapa kintal gitu. Karena ditulis di kulit. Ditulis di kulit. Di Ma'rad Quran Medina saja, yang Turki itu, yang dianggap paling lama itu, panjangnya itu hampir 1,20 meter, lebarnya 80, dibolak-balik 1 meter, tebalnya sekian, Pak. Mungkin 3 kintal, Pak. Terus dibawa gitu. Nah, itu namanya mencari validitas. Mungkin sanadnya lumayan, tapi validitasnya apa bisa ya? Membawa apa? Mushaf. Itu ceritanya. Maka karena ini bukan hadis, pasti ada satu sisi baik, satu sisi permasalahan. Gara-gara bawa mushaf, akhirnya mushafnya jatuh. Puing, Mbak. Di Kalimantan saya saksikan, Mbak, mushafnya besar sekali gitu, Mbak. Kena kipas angin, melayu. Saya usulkan, kenapa teknologi canggih kok nggak pakai monitor saja, tinggal tik baca di monitor kayak saya ini. Muka-muka lampu ini gak mati. Macam-macam Pak kendalanya. Padahal tuntunan yang lebih sahih itu ketika sholat pandangan ke tempat apa? Sujud. Kendala lagi gitu. Maka saya tidak merekomendasikan itu, nanti bisa mengganggu konsentrasi dan sebagainya. Nasihat Rasul, bacalah yang mudah bagi kamu. Itu nggak hafal ya Ustaz, nggak pakai nggak apa-apa, hukumnya sunnah. Itu ceritanya. Jadi untuk yang ketujuh ini, mohon maaf, pro dan kontra. Bagi teman-teman yang memahami Tauhidul Tauhid, ya tolong jangan pegang mushaf kecuali dalam kondisi apa? Suci. Lah wanita haid termasuk tidak suci. Boleh membaca tapi tidak pegang, biar tidak hilang hafalan. Jadi yang dijadikan problem itu hanya memegangnya, Pak, gitu. Itu ceritanya. Mudah-mudahan HP saya hapus sudah Qurannya, sehingga nanti masuk kamar kecil boleh saya bawa.